Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Pihak Baradae menghadirkan saksi ahli yang meringankan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Senin 26 Desember kemarin. Adapun salah satu saksi ahli tersebut yakni psikolog klinis Liza Marieli Zapir. Dalam kesempatan itu, Liza membeberkan hasil tes psikologis Baradae sejak awal ditetapkan sebagai tersangka. Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer yakni Roni Talapesi. Menurut Roni, Liza berperan besar bagi perubahan psikologis Baradae. Berikut ini poin-poin penting hasil tes psikologis Baradae menurut Liza. Liza menuturkan bahwa Baradae cenderung patuh sejak kecil. Diungkapnya, Baradae semasa kecil adalah sosok yang sangat patuh dan bersikap manis. Selain itu, Baradae juga suka menolong orang di sekitarnya. Lanjut Liza, semasa sekolah dasar, Baradae lebih suka menghindari konflik. Menurut hasil anamnesa, dengan Baradae dan orang tuanya, Richard Eliezer pernah bertengkar dengan teman saat SD. Namun Baradae tak membalas dan memilih pulang ke rumah meski sambil menangis. Kendati demikian, Baradae pernah terlibat tawuran saat duduk di bangku SMP. Namun Liza menilai apa yang dilakukan Baradae merupakan proses pencarian jati diri yang termasuk wajar. Ketika Baradae masuk ke jenjang SMA, Liza mengungkapkan terdakwa pembunuhan Brigadir J ini berubah menjadi pribadi lebih baik. Baradae berhenti nakal dan mulai mengikuti kegiatan positif seperti panjat tebing. Bahkan Baradae bergabung dengan paduan suara dan sempat mengikuti beberapa kompetisi menyanyi. Lebih lanjut, Liza membeberkan sikap Baradae saat pertama bertemu pada 1 Agustus atas permintaan kuasa hukum Baradae Roni Talapesi. Saat pertama bertemu Liza, Baradae terlihat dalam kondisi cemas. Baradae, kata Liza, kerap memainkan tangan dan menghindari kontak mata dengannya. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Pada pertemuan selanjutnya, kondisi Baradae secara psikologis semakin membaik, terlebih setelah mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK atas statusnya sebagai Justice Kolaborator. Hasil pemeriksaan berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap lingkungan sekitar, Baradae termasuk mempunyai kepatuhan yang tinggi. Hal itulah yang menurut Liza membuat Baradae takut menolak perintah mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Lanjut Liza, saat menjalani pemeriksaan pasca rekonstruksi kasus Brigadir J atau pada 30 Agustus, kondisi Baradae sempat down secara psikologis. Untuk memulihkan kondisi Baradae, tim psikolog berusaha melakukan terapi untuk memperlancar proses asesmen berikutnya. Liza membeberkan hasil tes Minnesota Multipasic Personality Inventory yang dijalani Baradae dan orang tuanya. Tes MMPI ini bisa dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas hasil asesmen. Berdasarkan dari hasil tes MMPI, Baradae berkata jujur soal kematian Brigadir J. Bahkan kata Liza, hasil asesmen Baradae bisa dipertanggungjawabkan. Diketahui Baradae juga melakukan pemeriksaan anamnesia selain tes MMPI. Sementara itu, orang tua Baradae menjalani pemeriksaan anamnesia. Hasilnya, Baradae dan orang tuanya dinyatakan jujur. Rasa cemas dan takut yang dialami Baradae saat pertama kali bertemu Liza kini berubah menjadi hipomania. Liza menerangkan hipomania adalah kondisi di mana seseorang tampak sangat berenergi dan bersemangat dibanding biasanya. Kendati demikian, di balik kondisi hipomanianya, Baradae masih merasa cemas. Ia berusaha menutupi kecemasan itu dengan bersikap semangat. Proses wawancara dan observasi terhadap Baradae dilakukan sendiri oleh Liza. Namun data wawancara dan observasi dianalisis oleh dua koleganya yang tak kenal Baradae. Bahkan keduanya tak diberitahu asesmen itu merupakan milik Baradae. Kemudian dari hasil analisis yang dilakukan kedua koleganya, Liza menyusun laporan yang diintegrasikan menjadi satu. Psikolog klinis. Oke. Menurut Permenkes nomor 45 tahun 2017, psikolog klinis itu berhak untuk melakukan asesmen atas kondisi-kondisi psikologis. Yang kedua, kita berhak untuk
menegakkan diagnosa maupun prognosa ke depannya kira-kira individu tersebut seperti apa. Yang ketiga, kita berhak untuk memberikan bantuan intervensi jika memang dibutuhkan. Keempat, memberikan rujukan jika dirasa kita butuh untuk bantuan dari kolega divisi lain. Dan yang terakhir tentunya kita punya kemampuan dan berhak untuk melakukan evaluasi dari semua asesmen dan intervensi yang telah dilakukan. Terima kasih, Saudara Ali. Kita akan bicara terkait dengan terdakwa Richard Eliezer. Ya. Apakah Saudara Ali pernah berinteraksi dengan Richard Eliezer? Jika iya, bisa tolong jelaskan apa yang dilihat, diamati, serta diobservasi dari Richard Eliezer maupun orang terdekat dari Richard Eliezer. Baik, saya pertama kali bertemu dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah ada permintaan dari para penasihat hukum. Pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.